Hai anak didik ibu semua, apa kabarmu hari ini? Ibu berharap kamu masih tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat walaupun harus mengikuti pembelajaran jarak jauh. Bertemu kembali bersama saya Ibu Silitonga dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas materi dari kelas 7, bab 11, dengan judul Membangun Solidaritas di Tengah Masyarakat Majemuk. Bab 11 ini Ibu bagi menjadi 2 kali pertemuan. Untuk pertemuan pertama, silakan kamu pelajari materi dalam video ini, kemudian kamu pindahkan ke dalam buku catatan kamu. Dan untuk pertemuan kedua, kamu kerjakan evaluasinya. Tetapi sebelum kita masuk ke pembahasan materi, kita berdoa terlebih dahulu. Ibu yang akan pimpin di dalam doa. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan buat kesempatan kali ini Bapa. Engkau masih melindungi dan memberkati kami. Engkau masih memelihara kehidupan kami. Dan pada saat ini Bapa, kami akan memulai pembelajaran kami. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dari awal hingga akhirnya nanti. Berkati anak didik kami ini Tuhan yang belajar dari rumah. Berikan Tuhan Yesus hati dan terang pikiran yang daripada Tuhan, agar mereka Tuhan Yesus dapat memahami dan mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup mereka melalui video pembelajaran ini. Berkati juga hamba Tuhan Yesus yang memberikan pengajaran kepada mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Yang menjadi bahan Alkitab kita untuk materi kita kali ini adalah tertulis dalam Mazmur 133, Matius 25 ayat 31 sampai 46, dan Matius 22 ayat 37 sampai 39. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan materi. Yang pertama kita lihat dulu apa arti kemajemukan. Kemajemukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah keanekaragaman, yaitu bermacam-macam, berbagai jenis, dan lain-lain yang mengarah pada kata banyak. Yang kedua, kita lihat kemajemukan Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk atau beragam, sebab terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, budaya, dan agama maupun kelas sosial. Hal itu merupakan anugerah Tuhan yang patut disyukuri. Seperti contoh, kamu bisa lihat di sekeliling kamu, atau di lingkungan tempat tinggalmu, atau di lingkungan sekolahmu. Apakah semua orang berasal dari latar belakang yang sama? Tentu saja bukan. Kamu akan bertemu dengan teman atau orang lain yang berbeda denganmu. Mungkin berbeda suku, mungkin berbeda agama, mungkin berbeda tempat asal, atau bahkan berbeda warna kulit. Bahkan dari fisik juga, setiap manusia itu berbeda. Ada yang berambut lurus, ikal, atau bahkan keriting. Ya, agamanya juga mungkin berbeda dengan kamu. Seperti kamu ketahui bahwa di Indonesia ada beberapa agama yang diakui, yaitu Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, jadi bagaimana anak didik kami menyikapi hal tersebut? Bagaimana anak didik kami menerima kemajemukan itu? Keberagaman ini jika tidak dikelola dengan baik, maka konflik akan mudah terjadi dan dapat memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Untuk itu, solidaritas masyarakat perlu dikembangkan sehingga masyarakat dapat menerima perbedaan satu sama lain. Pada bab sebelumnya kita sudah bicara tentang solidaritas.
kamu sudah mengerti apa itu solidaritas. Jadi dalam kemajemukan di negara kita ini, dalam keberagaman kita, yang dibutuhkan adalah solidaritas agar tercipta persatuan dan kesatuan. Nah, kita lihat yang ketiga, pandangan Alkitab tentang membangun solidaritas di tengah masyarakat majemuk. Yang pertama, Mazmur 133. Ini berbicara tentang persaudaraan yang rukun. Alangkah indahnya jika semua orang dari berbagai latar belakang yang berbeda dapat hidup bersama-sama dengan rukun. Pemazmur melihat bahwa kehidupan yang rukun akan membawa kebahagiaan dan ketentraman. Sebaliknya, kehidupan yang kacau dan penuh pertikaian akan membawa penderitaan. Jadi, apabila ada persatuan, ada kesatuan, ada kerukunan, maka Tuhan akan mendatangkan berkat kepada kita. Yang kedua, Galatia 5 ayat 22 yang kita kenal dengan buah roh. Setiap orang Kristen terpanggil untuk mewujudkan nilai-nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan dalam hidupnya sebagaimana tercantum dalam buah roh. Jadi kebaikan yang kita lakukan tidak boleh berpatokan pada apa yang dilakukan oleh orang lain terhadap kita. Kita harus proaktif atau terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk berbuat. Semua harus datang dari dalam hati dan merupakan keputusan hati nurani seseorang. Di sini artinya kita tidak perlu menunggu orang berbuat baik dulu baru kita balas dengan kebaikan. Tidak, kita harus proaktif terlebih dahulu melakukan hal-hal yang baik sehingga kita bisa menunjukkan buah-buah roh dalam kehidupan kita kepada orang-orang di sekeliling kita. Yang ketiga, Matius 22 ayat 37 sampai 39. Dasar solidaritas adalah kasih. Mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama. Mengasihi sesama tanpa memandang suku, ras, agama, dan status sosial. Jadi ini adalah dasar kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Yang pertama, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati. Dan yang kedua, mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri. Nah, selanjutnya bagaimana sikap hidup dalam masyarakat majemuk? Apa sikap kita sebagai orang Kristen? Yang pertama, sebagai orang percaya dan generasi penerus bangsa harus proaktif atau terlebih dahulu mengambil inisiatif untuk berbuat. Semua harus datang dari dalam hati dan merupakan keputusan hati nurani seseorang. Artinya, melakukan kebaikan itu harus dari dalam hati dan tidak perlu menunggu orang lain berbuat baik terlebih dahulu. Yang kedua, belajar dan menumbuhkan sikap dan tindakan solidaritas sebagai kebiasaan yang dilakukan dalam hidup. Jadi solidaritas itu harus kita jadikan menjadi suatu kebiasaan. Solidaritas itu harus kita jadikan sebagai gaya hidup. Yang ketiga, semua orang beriman diminta untuk menjaga persaudaraan yang rukun dan mengasihi sesama manusia tanpa kecuali. Apakah kamu bisa melakukan itu sebagai remaja? Mungkin kadang adik ibu berpikir, saya masih remaja, apa sih yang bisa saya lakukan? Oh, tentu tidak. Kamu remaja Kristen bisa melakukan banyak hal. Dimulai dari hal kecil, dimulai dari dalam diri kamu, kemudian kepada orang-orang di sekeliling kamu. Kamu bisa berbuat melakukan sesuatu bahkan untuk bangsa dan negara ini, untuk menjaga kerukunan, untuk menjalin persatuan dan kesatuan. Salah satu contoh kecilnya adalah menerapkan hidup dalam disiplin, mewujudkan nilai-nilai Kristiani seperti peduli dan solidar terhadap teman, keluarga, dan orang lain. Bahkan anggota masyarakat lain yang berbeda dengan kamu, baik itu dari segi agama, suku, budaya, status sosial, dan lain sebagainya. Kamu sebagai remaja Kristen dapat melakukan itu, bertumbuh sebagai manusia yang baik, yang bertanggung jawab, dan menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kehidupan kamu, dan menerapkan solidaritas agar persatuan dan kesatuan terjalin di negara kita yang majemuk ini. Nah, sebagai kesimpulan,
Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk dan itu merupakan suatu keunikan dan kenyataan yang harus diterima dan disyukuri oleh semua elemen yang ada dalam bangsa Indonesia. Sebagai remaja Kristen harus belajar untuk membangun solidaritas atau kebersamaan terhadap sesama teman maupun masyarakat yang berbeda dengan kita. Baik itu perbedaan agama, adat, budaya, suku, ras, bahasa, dan lain-lain. Sebagai remaja Kristen harus bisa mewujudkan solidaritas yang tulus untuk menciptakan kerukunan dimanapun berada dan yang mengacu kepada hukum kasih yang mengasihi sesama tanpa kecuali. Karena jika kita mengasihi Tuhan, maka kita juga harus mengasihi sesama. Nah, anak didik ibu semua, demikianlah pembahasan materi kita untuk bab 11 ini. Untuk pertemuan pertama ini, silakan kamu pindahkan materinya ke dalam buku catatan kamu. Dan untuk pertemuan kedua, silakan kamu kerjakan evaluasi. Yang pertama, baca cerita pada buku paket kegiatan 4 halaman 84 sampai 85 dan jawablah pertanyaannya. Yang kedua, baca Matius 22 ayat 37 sampai 39 dan hafalkan. Kemudian yang ketiga, kerjakan kegiatan 2 halaman 82 sampai 83. Itu memilih yang benar. Di situ ada benar, salah. Jadi silakan kamu kerjakan ini anak. Ini untuk pertemuan kedua. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Kita akan bertemu kembali pada video pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan terima kasih. Shalom.